Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari Minggu tanggal 29 Desember ini, kita kembali datang untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dan mendengar firman-Nya. Kita awali dengan lagu pujian penyembahan dengan lagu Seribu Lilin. Seribu Lilin. Kita angkat dengan hati yang gembira. Selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya harapan dan damai bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakanlah di tengah dunia, biar sinarnya tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di hari yang baik ini kami datang untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami, dan sebelumnya ampuni dosa kami, agar kami layak dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Kita lanjut sebelum mendengar firman Tuhan. Kita lanjut dengan lagu Dia lahir untuk kami. Kita sambut sukacita Natal akhir penghujung tahun ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kita angkat ujian dari hati kita angkat dengan gemuruh, gelora, bersukacita untuk kemuliaan Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat manusia. Sang Penebus Juru Selamat manusia. Mari kita tundukkan kepala kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Sekalipun banyak hambatan, tantangan, persoalan yang seiring terjadi di dalam hidup kami, itu tetap Tuhan tekan, hilangkan dengan kasih Tuhan terhadap kami. Jika kami boleh berdiri, duduk, hadir di hadapan Tuhan, ini adalah sebuah kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah kata-kata yang dari hati kami, yang bisa kami sampaikan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah supaya kami dapat memahami maksud tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat hari Minggu, ada sukacita Natal buat kita. Puji Tuhan. Kaya percaya Tuhan selalu menyertai kita setiap waktu. Firman Tuhan buat kita hari ini terambil dari Yeremia 43 ayat 8 sampai 12. Yeremia 43 ayat 8 sampai 12. Kita buka Alkitab kita untuk mendengar firman Tuhan. Berikut firman Tuhan hari ini adalah Yeremia bernubuat bahwa Mesir akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Yeremia bernubuat bahwa Mesir akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Saya baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Talifanhar. Bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar
dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun di Talifanhes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu, supaya dia mendirikan takhta di atas batu yang telah kusuruh sembunyikan itu, dan membentangkan permadani kebesaran di atasnya. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang ke mautlah, yang kerawanlah, yang ke pedang, ke pedanglah. Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para ahli Mesir, dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kata-kata seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Besenes yang ada di Mesir itu, dan menghanguskan kuil-kuil para Allah Mesir itu dengan api. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya serta merenungkannya di dalam hidupnya. Salam. Bagaimana dengar firman Tuhan yang sudah saya bacakan, yaitu Yeremia bernubuat bagi Mesir. Di sini Yeremia diberitahukan kepada Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk mengambil dengan tangannya kota Mesir yang akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Jika Tuhan telah berfirman kepada kita, atau kita menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam hidup kita, tentu segala sesuatu itu pasti terjadi. Firman Tuhan adalah amin. Firman Tuhan pasti akan digenapkan dengan waktu proses yang tidak kita ketahui, tetapi firman Tuhan itu pasti adanya. Bagi kita yang percaya, anak-anak Tuhan, anak firman Tuhan, bagaimana cara kita menyikapi firman Tuhan di dalam hidup kita? Yaitu mendengar, merenungkan, dan mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, agar iman kita bertumbuh, agar kita lebih dekat kepada Tuhan, agar kita selalu mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa kita seringkali tidak mengerti? Tentu itu ada satu sebab, yaitu dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita yang memutus hubungan kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudara-saudara kita harus jatuh di dalam dosa? Itu adalah keinginan daging dari diri kita sendiri yang tidak dapat menahan nafsu, menahan kedagingan kita. Kita harus belajar untuk melawan itu, kedagingan duniawi yang membuat kita jatuh di dalam dosa, yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan hanya sejauh doa. Apakah doa kita didengar Tuhan? Doa kita pasti Tuhan dengar. Tuhan juga tahu apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi keinginan kita sebelum kita berdoa, karena Tuhan adalah Maha Tahu. Pertanyaannya,
apakah doa kita dijawab oleh Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa kita bila doa kita adalah keinginan diri kita, bukan keinginan Tuhan? Ibarat kita datang kepada seseorang membawa kertas dalam isi proposal, permintaan A, B, C, D, E dalam bentuk proposal. Kita bawa ke seorang yang kita tuju untuk kita minta sesuatu. Apakah seperti itu kita datang kepada Tuhan? Apakah keinginan kita selalu Tuhan jawab? Apakah keinginan kita selalu yang terbaik menurut Tuhan? Tentu tidak, saudara-saudara. Seringkali keinginan kita dengan keinginan Tuhan jauh berbalik. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu tidak bisa menjangkau. Kita tidak bisa mengenali pikiran Tuhan bila kita cacat dalam dosa. Itu sebabnya Allah itu kudus. Jika Allah itu kudus, datanglah kepada Dia dalam kekudusan kita. Bentuk kekudusan kita adalah kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, mengaku dosa kita, kesalahan kita. Kita datang dengan rendah hati untuk memberikan pengakuan kesalahan-kesalahan kita, mengakui dan meminta ampun supaya kita diubahkan. Begitulah datang kepada Tuhan dengan kekudusan kita. Kita harus mengenal diri kita. Siapa diri kita ini? Apakah tidak lebih baik kita datang ke Tuhan dengan kertas kosong? Kita datang dengan kertas kosong dan memberikan kepada Tuhan. Tuhan, isilah kertas kosong ini dalam perjalanan hidupku. Di kertas kosong ini, perihal hidupku, masa depanku, semuanya Tuhan tuliskan di kertas kosong ini. Dan setelah itu kita menandatangani kertas kosong itu. Jalan-jalan manusia memikirkan keinginan daging, tetapi pikiran Tuhan mengerti menjadi jalan yang terbaik untuk kita. Kenapa kita harus mengedepankan keinginan kita? Tidak menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan begitu kita menyenangkan Tuhan, menyenangkan kebaikan Tuhan yang telah kita nikmati hari ini. Begitulah datang kepada Tuhan. Ingat dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Pertama adalah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mengangkat nama Tuhan. Dan yang kedua, kita berikan permohonan kita yang isinya dengan diakhiri sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir kita mengucap syukur kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, jika Tuhan sudah berfirman kepada kita, apa yang menjadi firman-Nya yang dikatakannya itu akan nyata. Sebagaimana Tuhan berfirman kepada Yeremia, begitulah Tuhan memperkenankan hidup kita di hadapannya. Hiduplah sebagai manusia seperti kertas kosong. Datanglah kepada Tuhan, berikan kertas kosong ini untuk Tuhan isikan apa yang menjadi perjalanan hidup kita, akhir kehidupan kita, masa depan kita di kertas kosong itu, agar Tuhan yang menuliskan itu lalu kita mendatangani. Itu jauh lebih baik ketika kita datang ke sana
ke Tuhan dengan membawa proposal permohonan, permintaan kepada Tuhan yang begitu banyak permintaan-permintaan manusia itu. Apakah kita dapat mengatur Allah seperti apa yang menjadi keinginan kita? Itu sangat salah besar, saudara. Kita tidak dapat meminta, bahkan mengatur Tuhan seperti doa permohonan kita. Kita hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan agar apa? Yang terbaik Tuhan berikan kepada kita, bukan keinginan kita, keinginan daging kita yang Tuhan ingin berikan buat kita. Tetapi keinginan Tuhanlah keinginan yang terbaik untuk kehidupan kita. Berbahagialah kita saat ini yang datang kepada Tuhan, yang masih memberi, yang dapat kesempatan memuji memuliakan Tuhan. Kita diingatkan kembali supaya kita datang, hidup kita berkenan, minta Tuhan tuntunannya agar kita dijamah, dipulihkan hidup kita, dan kita semakin dekat mengenal kepada Tuhan Yesus. Dengan begitu iman kita bertumbuh dan menularkan kepada orang-orang sekitar kita, kepada adik kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita. Kita menjadi, itulah yang menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu dari Yeremia. Tuhan berfirman kepadanya untuk menaklukkan kota Mesir. Begitupun juga Tuhan jika berfirman kepada kami, maka firman Tuhan nyata dan harus terjadi. Ajar kami rendah hati. Ajar kami untuk mengenal Tuhan. Ajar kami untuk menolak kedagingan, keinginan dunia ini. Kami tahu Tuhan, daging kami lemah, roh kami penurut, tetapi kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhanlah yang jadi jurumudi, Tuhanlah yang mengemudikan hidup kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan lagu bernyanyi. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Kita tahu lagu ini Bapak Ibu, mari kita angkat dengan hati kita untuk memuji Tuhan. Gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Relukkanlah rajamu penebus, bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
sesar dan mulia. Mazmurkannya, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar besar anugerahnya, besar anugerahnya. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan di dalam nama Roh Kudus. Kami sudah memuji, memuliakan dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan menerangi hati pikiran kami dan juga kami dapat merenungkannya dan menerapkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kami, yang memegang kami kendali hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah pujian penyembahan ini Tuhan, dan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai memuji memuliakan Tuhan. Jangan lupa saudara-saudara semua di like, di komen, di share, agar banyak saudara-saudara kita bersama-sama kita untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.